Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid, Pengepungan Damaskus, bagian 1. Setelah berhasil meraih kemenangan atas pertempuran di Ajnadain, Khalid bin Walid menyiapkan pasukannya untuk segera bergerak menuju pembebasan Damaskus. Wahai kaum muslimin yang aku cintai, segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa memenangkan pertempuran melawan Romawi di Busra dan Ajnadain. Lalu untuk selanjutnya kita akan memulai pembebasan Damaskus. Maka persiapkanlah diri kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Damaskus merupakan ibu kota Syam yang kaya akan peninggalan dari berbagai budaya peradaban. Selain itu, kota ini adalah salah satu sumber utama pemasok kebutuhan makanan bagi pasukan Romawi, sehingga membuat Damaskus menjadi kota yang penting bagi Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Berita kekalahan pasukan Romawi akhirnya sampai di Antiokhia, tempat di mana Heraklius berada saat itu. Saya ingin melaporkan sebuah berita penting bagi Kaisar. Berita tentang apa itu? Katakanlah. Ajnadain telah mengalami kekalahan besar. Pasukan Arab itu telah banyak menewaskan tentara-tentara kita, dan kini mereka sedang bergerak dengan cepat menuju Damaskus. Kalau begitu, segera kirim perintah kepada Thomas untuk memperkuat pertahanan Damaskus dan siapkan pasukan kita di Yaqusa dan Marj Us-Sofar mencegah kedatangan pasukan Arab itu. Baik, akan segera saya laksanakan. Thomas, panglima sekaligus menantu Heraklius, segera setelah menerima perintah dari Kaisar, ia pun memulai persiapan untuk penguatan pertahanan di Damaskus. Untuk menempuh perjalanan menuju Damaskus, Khalid harus melalui rute dengan melintasi dua wilayah, yaitu Yaqusa dan Marj Us-Sofar. Dan ketika pasukan muslimin memasuki Yaqusa, beberapa kolom pasukan Romawi telah bersiap untuk melakukan penghadangan mereka. Pertempuran yang terjadi berlangsung tak begitu lama, hingga akhirnya kemenangan mutlak berhasil didapatkan oleh pasukan muslimin. Kemudian berangkat dari Yaqusa, pasukan muslimin memasuki wilayah yang bernama Marj Us-Sofar. Terletak 15 km dari pusat kota Damaskus, Marj Us-Sofar kembali menjadi hadangan bagi pasukan muslimin. Blokade barisan pasukan Romawi di Marj Us-Sofar dipimpin oleh dua jenderal terbaik Romawi yang bernama Kulus dan Azazir. Khalid menghadapi duel pribadi dengan kedua jenderal tersebut, dan kedua-duanya berhasil dikalahkan Khalid sehingga mereka pun ditawan. Lalu pada 20 Jumadil Akhir 13 Hijriah, setelah Marj Us-Sofar berhasil diatasi, Khalid pun akhirnya tiba di Damaskus. Sebagai ibu kota dan jantung negeri Syam, Damaskus memiliki benteng pertahanan yang kuat dengan dikelilingi tembok setinggi 11 meter dan hanya ada 6 gerbang sebagai akses keluar masuk kota, yaitu Bab Syarqi, Bab Thomas, Bab Al-Jabiyah, Bab Al-Faradis, Bab Kisan, dan Bab Sogir. Khalid membagi beberapa kolom pasukannya untuk melancarkan pengepungan. Setiap kolom akan terdiri dari 4 hingga 5.000 pasukan dan mereka ditugaskan untuk berjaga di setiap gerbang Damaskus. Untuk pemimpin kolom pasukan yang menjaga di setiap gerbang, Khalid memilih beberapa perwira, diantaranya adalah Rafi bin Umairah yang bertugas memimpin pasukan untuk menjaga Bab Syarqi atau gerbang timur. Syurahbil bin Hasanah akan memimpin blokade di Bab Thomas, gerbang yang dijaga langsung oleh Panglima Romawi Thomas. Abu Ubaidah memimpin pasukan di gerbang Al-Jabiyah. Amr bin As menjaga blokade di Bab Al-Faradis. Dan Yazid bin Abi Sufyan memimpin blokade terhadap dua gerbang, yaitu Bab Sogir dan Bab Kisan. Sedangkan Dirar bin Azwar
Wahai Diror, untukmu aku tugaskan berpatroli dengan 2000 pasukan berkuda. Kelilinglah ke setiap gerbang itu dan bantulah pasukan Kolom yang diserang oleh Romawi. Baik, perintah akan saya laksanakan. Tidak hanya fokus pada pengepungan di Damaskus, Khalid juga mengirim beberapa kolom kecil pasukannya ke dua wilayah yang lain, seperti Bait Lihya dan Fikhel. Hal ini dilakukannya untuk menjaga pertahanan di baris belakang dari ancaman pasukan bantuan Romawi. Laksanakan tugas penjagaan kalian di kedua wilayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan perlu kalian ingat, jika kalian menghadapi pasukan musuh dengan jumlah yang terlalu besar, lalu kalian merasa tidak sanggup untuk menghadapinya, maka segeralah kembali ke sini untuk meminta pertolongan. Ketika pengepungan terhadap Damaskus dilaksanakan, Khalifah pertama umat muslim, Abu Bakar Asy-Syiddiq, telah menghelakan nafas terakhirnya pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus tahun 634 Masehi.